Oke kawan-kawan, soal pertama. Nah, soal ini merupakan FR dari tahun 2022 kemarin yang tingkat kalian kerjakan. Soalnya berupa terkait dengan barisan geometri. Di situ ada negatif 1/9, AB, negatif 3, dan seterusnya yang merupakan barisan geometri. Dan pertanyaannya adalah hasil kali 6 suku pertama. Oke, hasil kali 6 suku pertama. Artinya pertanyaan ini kalau kita terjemahkan dalam kalimat matematikanya itu berarti ada perkalian antara A dikali A kali R. Ingat ya, barisan geometri itu suku UN-nya tak tulis lagi di sebelah kanan atas tuh, adalah A dikali R pangkatnya N-1. Oke, ini adalah patokannya, suku ke N-nya. Artinya suku keduanya adalah AR tadi, kita lanjutkan suku ketiganya berarti adalah AR kuadrat, suku keempatnya adalah AR pangkat 3, suku keempatnya itu sudah dapat, suku kelimanya berarti AR pangkat 4, dan suku keenamnya itu adalah AR pangkat 5. Ini artinya ada 6 suku pertama yang kita kalikan. Nah, ini nilainya itu sama dengan A-nya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada A pangkat 6 yang dikalikan dengan R pangkatnya. Ingat penjumlahan, perkalian bilangan berpangkat, eksponen, berarti pangkatnya ditambah. Oke, R-nya berarti ada 1, tambah 2, tambah 3, 6 ya, tambah 4, 10, tambah 5, 15, berarti R-nya pangkat 15. Kita dapat di situ, berarti ada nilai yang akan kita cari adalah ini. Nah, A-nya sudah dapat tuh. A-nya adalah negatif 1/9, berarti bisa kita substitusikan sebenarnya di sini negatif 1/9 pangkat 6 dikali R. Nah, R-nya belum ada. Artinya dari informasi ini teman-teman cari R-nya dulu. Dari informasi yang ada di sini kita cari R-nya dulu. Tak geser ke samping kanan, oke. Di situ berarti R-nya, nilai R itu diperoleh dari membagi, kan gitu, membagi antar suku. Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan dari sini juga bisa. Artinya kan di sini ada A, ada AR kuadrat, ada AR pangkat 3, kan gitu. Nah, kita mainkan di situ aja, berarti kita bisa tuliskan di situ AR pangkat 3 dibagi A, itu kan nilainya berarti ada negatif 3 dibagi negatif 1/9, ya kan? Berarti di situ ada negatif 3 dikalikan balik loh, negatif 9/1, ya kan? Positif 27. Berarti siapa ini kan hore-hore, berarti R pangkat 3 itu adalah 27. Artinya R itu adalah akar pangkat 3 dari 27. Berapa nilainya? 3. Oke, nilai R sama dengan 3. Kita punya R sama dengan 3. Artinya teman-teman bisa melanjutkan dari informasi yang tadi kita sudah mainkan di situ. Berarti cara enak aja sih. Cara enak artinya gini teman-teman. Ini kan bilangan negatif nih. Dipangkatkan genep, pasti hasilnya positif. Berarti anggap aja berarti nilainya adalah positif tuh. Artinya ada 1/3 pangkat 2 yang dipangkatkan 6. Nilainya sama positifnya. Berarti dikalikan dengan R-nya tadi ketemunya adalah 3 pangkat 15. Cara sederhana dan biar tidak banyak ngitungnya, teman-teman tinggal memanfaatkan konsep eksponen aja. Berarti ini ada 1/3 pangkat 12 dikalikan 3 pangkat 15. Ingat pembagian berarti dikurangi. Ini tinggal diorek-orek kan tersisa berapa? 3 kan? Berarti ini habis tuh. Artinya ada 3 pangkat 3. Nilainya 27. Sehingga hasil perkalian dari 6 suku pertamanya itu adalah 27. Ada di jawaban E. Gitu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, soal berikutnya masih merupakan FR dari soal 2022 kemarin terkait dengan barisan geometri juga masih. Nah, dari soal ini ada barisan 20, 10, 5, 5Z dan seterusnya yang merupakan barisan geometri. Nah, ditanyakan adalah rata-rata 10 suku pertama barisan tersebut adalah berapa. Nah, artinya ada persamaan atau rumus yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama rumus mencari berapa jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Ingat ada 2 jumlah atau deret ya. Nah, dalam geometri namanya deret tuh. Deret atau SN dari geometri. Itu ada 2. Patokannya teman-teman, kita lihat aja. Kalau R-nya ada 2 kondisi soalnya. R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari 1. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, patokannya SN-nya itu adalah lebih dari 1 ya, R-nya ya, berarti R-nya yang dikurangi 1. Kalau lebih dari 1, tinggal R-nya naikin ke atas, itu aja, R naikin ke atas,
tinggal dikalikan dengan A, lalu ini dipangkatkan N, R-nya, ketemu, itu SN-nya, cara ngapalin rumusnya gitu. Kalau R-nya kurang dari 1, maka SN-nya itu yang bawah, karena kurang berarti satunya yang dikurangi R. Sama ini 1 min R-nya naikin ke atas, tinggal ini dikalikan dengan A sama R-nya pangkatin N. Nah, ini adalah kondisi ketika rasionya itu kurang dari 1. Nah, kita cek di sini, barisan ini rasionya berapa teman-teman? Kita cek, jelas terlihat nampak bahwa R-nya adalah, tinggal bagi aja, 10 bagi 20 boleh, 5 bagi 10 boleh, nantinya suku sebelumnya dibagi suku setelahnya ini ketemu adalah setengah. Oh, R-nya setengah, kurang dari 1, maka pakai yang di sini. Oke, pakai yang SN yang kedua. Nah, kita mainkan, berarti dari situ rata-rata berarti banyak nilai total seluruhnya, total nilai seluruhnya bagi banyak data. Karena ini 10 berarti nanti rata-ratanya itu diperoleh dari S10 dibagi 10. Ini gitu kan, S10 bagi 10. Oke, kita cek S10 berapa nilainya. Berarti dari situ adalah A-nya berapa? 20. Masukkan di sini ya, berarti ada 20 dikali dengan 1 min R. R-nya adalah setengah. Setengah pangkat 10 dibagi, oke, dibagi dulu nih, bagi 1 min R. 1 min R itu berarti adalah 1 min setengah. Oke, nah ini pembaginya dibagi lagi 10, karena ini rata-rata, bagi 10. Atas itu adalah untuk SN-nya, mana nih? Nah ini atas ini untuk SN-nya, S10-nya, yang 10 ini adalah pembaginya, banyak data seluruhnya. Nah 10-nya. Oke, kita mainkan kembali. Nah dari situ, berarti dari sini kita bisa cek bahwa kita kalikan adalah berapa tuh? Berarti ada 20 kali 1 min setengah pangkat 10, bisa disederhanakan nih. Oke ya, 10, sip. Terus dibagi oleh berapa ini? Setengah, bagi setengah, dibagi lagi 10 kan gitu ya. Oke, ini sama dengannya kurang turun ke bawah teman-teman. Harusnya sama dengannya rata dengan ini. Nah, untuk ngilangin ini nanti teman-teman ya, ini ada setengah nih. Berarti yang atas kaliin 2, bawah kali 2 kan boleh tuh. Berarti atau gini aja, ini kaliin 2 aja biar ini jadi apa namanya, setengahnya hilang, berarti kan artinya ini tak naikin ke atas jadi kali 2. Artinya nilainya tak geser ke sini ya. Berarti ada kali 2 nih, kali 2. Berarti ada berapa? 40. 1 min 1 setengah ya, setengah pangkat 10 dibagi 10. Setengahnya kemana? Sudah naik ke atas tadi, atau sudah dikali 2 tadi. Nah tinggal dibagi ini perkalian nih, tinggal diore-ore aja, 10-nya habis. Oke, berarti tersisa 4 kali 1 min setengah pangkat 10. Oke, ini adalah rata-rata dari 10 suku pertamanya, jumlah 10 suku pertamanya. Jawabannya adalah di pilihan jawaban mana? B. Nah kawan-kawan, soal nomor 3 ini ada logaritma dan trigonometri yang bergabung menjadi satu. Terus ini kita berarti harus mencari, ada satu nilai ya di sini. Berarti harus mencari nilai X dulu nih. Untuk ganti di situ, nilai X-nya adalah nilai dari sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Oke, berarti nilai X itu adalah setengah. Sehingga bisa kita gantikan ke bilangan logaritmanya di sana. Berarti artinya ada A log setengah. Oke, ditambah dengan A log 2 kali setengah tambah 1 sama dengan B. Kalimatnya jadi seperti itu. Oke, sekarang bisa kita mainkan bahwa di situ adalah artinya kita punya A log setengah ditambah A log, ini berarti jadi berapa tuh? A log 2 sama dengan B. Ingat sifat logaritma, ketika kita punya ada A log B ditambah dengan A log C, maka teman-teman apa? Bentuk penjumlahan berarti ini nilainya sama dengan A log B kalikan C dikalikan. Oke. Nah, ini nilainya sama dengan itu. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa logaritmanya menjadi A log setengah dikalikan 2, nilainya adalah B. Dapatnya adalah A log, ini ore-ore berarti dapatnya 1. A log 1 sama dengan B. Oke, A log 1 sama dengan B. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa bentuk umum dari logaritma, nah ini bentuk umum dari logaritma adalah ketika kita punya A log B sama dengan C, maka bentuk perpangkatannya itu adalah A pangkat C itu sama dengan B. Nah, ini. Sehingga kita terapkan di sini, maka A pangkat B itu nilainya adalah 1.
Oke, A pangkat B adalah 1. Perhatikan teman-teman, A pangkat B sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita cek. Di sini ada pertanyaannya adalah, tak kotai bawah, ada A pangkat 2021 kalikan B ditambah 1. Artinya kan ini bisa kita jabarkan, ya enggak? A pangkat 2021 kali B kan sama saja A pangkat B yang dipangkatkan lagi dengan 2021. Ya kan, kalau kita pangkatkan lagi adalah bentuk perkalian. Oke, ditambah 1. Teman-teman, A pangkat B berapa? 1. 1 pangkat 2021 tambah 1. Ingat, 1 pangkat berapapun itu nilainya tetap 1. Berarti 1 tambah 1 dapat 2. Jawabannya adalah di pilihan E. Gitu. Oke kawan-kawan, soal yang keempat ini kalau kita perhatikan sebenarnya cukup sederhana. Artinya teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cara menghitungnya satu persatu. Jadi 72 pangkat 3 ini dihitung dulu nilainya berapa, ini dihitung dulu nilainya berapa, lalu yang bawah pun sama, tinggal nanti dibagi hasil atas bagi hasil bawah. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma kalau kita lihat angka-angkanya, kalau misalnya dihitung mungkin gede banyak dan kurang efisien. Dan perhatikanlah angka-angkanya, dia punya hubungan apa? 56. Ini ada hubungan 56 itu kan sebenarnya ada hubungan dengan 72 yang dikurangi dengan 16, betul enggak? Sehingga secara penalaran, oh ini ada hubungan antara 3 angka yang ada di sana. Nah teman-teman perhatikan, bilangan yang di atas adalah pangkat 3. Kita punya satu formula, yaitu ketika ada pangkat 3, misalnya di sini ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 gitu ya. Ini bisa dijabarkan. Ini kan artinya faktorisasi ya, atau mungkin bermain dengan aljabar di sini. Itu bisa kita faktorkan, diperoleh dengan cara mengalihkan antara penjumlahannya A plus B ini dikalikan dengan A kuadrat min AB ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah penjabaran atau pemfaktoran dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, terapkanlah ke sana. Berarti di sini bisa kita punya yang atas itu berubah menjadi 72 ditambah 16 dikalikan dengan A kuadrat tuh, berarti 72 kuadrat yang dikurangi dengan 16 kali 72 hasil perkaliannya ditambah 16 kuadrat. Oke, terus yang bawah itu 72 dikali 56 nya nih, 56 nya kita ganti aja jadi 72 dikurangi 16. Boleh nggak? Boleh, karena cuma merubah bentuk saja, nilainya nggak berubah. Nah ini dilanjutkan dengan penjumlahan dengan 16 kuadrat. Oke, teman-teman perhatikan di atas tuliskan tetap sama, berarti ada 72 ditambah 16 atau mungkin langsung ditulis juga boleh. Di sini nilainya adalah berapa tuh? Sebentar tak buka dulu ini. Nah, itu berarti kalau kita ini ngorek. Nah, berarti yang atas adalah berapa? 88 dikali, ini tak tulis dulu aja, 72 kuadrat 16 kali 72 ditambah 16 dikuadratkan. Yang bawah ini kita distribusikan, berarti kan ada 72 kuadrat, ini kita kalikan berarti ada negatif 16 kali 72, terus tinggal ditambah dengan 16 kuadratnya. Teman-teman perhatikan, atas bawah karena bentuknya perkalian nih, artinya kan halal kita sederhanakan ya, saling membagi ya, dihore-hore aja, ini sama dengan atas kok, hore-hore aja, sama kan? Nilainya, berarti kalau kita bagikan nilainya sama dengan 1. Oke, berarti tersisa berapa? 88. Selesai, ada di jawaban B. Itu cara penjabarannya. Nah, teman-teman kalau ketemu bentuk soal seperti ini, cara praktisnya lihat aja, ini ada bentuk nggak hubungan dengan penjumlahannya. Kalau ya, berarti jawabannya adalah tinggal 72 tambah 16 saja. Tinggal ini ditambahkan aja, udah selesai. Gitu. Nah, kawan-kawan, kita ke soal berikutnya. Ini terkait dengan aljabar, di mana di sini ada X dan Y merupakan bilangan real yang berbeda. Nah, informasi-informasi seperti ini teman-teman jadiin jangan disepelekan. Maksudnya tetap jadi perhatian. Oh, ini bilangan realnya harus berbeda. Barangkali nanti di bawah ada hal-hal tertentu yang akan berguna. Maksudnya informasi itu berguna untuk menjawab berapa sih hasilnya atau pertanyaannya itu terjawab dengan nilai berapa kayak gitu. Nah, di mana ada satu persamaan yaitu X per Y ditambah X plus 10Y per Y plus 10X sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa X per Y. Teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini itu banyak cara sebenarnya. Misalnya disamakan, dijumlah dulu pecahannya, ini sama ini ditambahkan dulu, artinya dengan cara menyamakan penyebutnya. Ya sama konsep penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan, artinya kan menyamakan penyebutnya, nanti yang atas tinggal dikalikan dan sebagainya. Variasinya banyak, dan yang penting selalu berpatokan pada kaidah
pengoperasian bentuk aljabar. Nah, cara yang akan kita sharekan dari sini teman-teman adalah dengan cara membagi pecahan kedua dengan 1. Suatu nilai kalau dibagi 1 itu kan nggak berubah ya, nggak merubah nilai, tetap aja bagi 1 ya itu bilangan itu sendiri. Nah, 1 itu adalah yang kita ganti adalah di sini adalah Y per Y. Oke, berarti ini dibagi Y per Y. Y per Y berapa? 1 kan? Nah, tak bagi dengan Y per Y, kita bagi dengan Y per Y. Artinya tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Sehingga persamaan itu bisa kita tuliskan X per Y tetap. Pecahan kedua berarti ada X per Y, karena kita bagi dengan Y ya, ditambah 10. Y-nya kemana? Bagi Y, kan 1, habis. Oke, Y per Y, habis. Yang bawah itu berarti ada Y bagi Y nih, berarti 1. Ditambah 10 X per Y. Oke, aman ya? Karena masing-masing suku dibagi Y. Nah, tadi dibagi Y per Y. Nilainya sama dengan 2, tetap ini. Nggak merubah nilai. Nah, dari sini ada satu hal yang bisa kita mainkan adalah, kenapa kita larinya ke situ? Sebenarnya gitu ya. Nah, ini ada bentuk X per Y semua teman-teman. Ini ada X per Y, ini ada X per Y, ini ada X per Y. Betul nggak? Pertanyaannya adalah X per Y. Kalau misalkan ini kita misalkan jadi suatu nilai sama dengan A, maka bentuknya di sini kan akan berubah menjadi A plus A per 10, plus 10 dibagi 1 plus 10A sama dengan 2. Betul nggak? Oke, karena X per Y-nya kita ganti jadi A. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan ini, kan lebih enak. Kita menjumlahkan ini enak. Samakan penyebutnya. Berarti dari sini kita akan berubah menjadi A dikali 1 plus 10A. Yang bawah adalah 1 plus 10A, oke? Samakan penyebutnya. Nah, berarti yang ini pecahan keduanya tetap tidak berubah. 1 plus 10A sama dengan 2. Aman ya? Siap. Kita mainkan. Berarti di sini adalah hasilnya A plus 10A kuadrat ditambah sekalian ya, berarti ada tambah A plus 10, penyebutnya itu adalah 1 plus 10A, nilainya adalah 2. Oke, sama. Terus ini kita kaliin 2 ke sana. Nah, berarti yang di sini adalah ada A sama A tuh, berarti ada 2A. Artinya dari sini kita punya 10A kuadrat ditambah 2A ditambah 10 sama dengan 2 kali ini. Nah, ini 2 kali tuh, berarti ada 2 plus 20A. Oke, aman ya? Siap. 10A kuadrat. Ini 20-nya A-nya tak pindah ke kiri atau sama-sama kita kurangi 20A, berarti ada min 18A. 2-nya sama-sama kita kurangi 2, berarti tinggal plus 8. Yang bawah, yang sebelah kanan habis, tinggal 0. Nah, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 boleh ya. 5A kuadrat min 9A ditambah 4 sama dengan 0. Bisa difaktorkan kawan-kawan? Bisa. Ini kita faktorkan aja sama dengan 0. Berarti ada 5A sama A. Berapa perkalian 4 yang hasilnya nanti jadi 9? Hati-hati, ini ada 5, berarti ada berapa? 4 sama 1, 4-nya di sini, 1 di sini, biar nanti ada min-min, gitu kan? Berarti nanti jadi ujungnya ini plus 4, penjumlahannya ini ada min 5 sama min 4, min 9. Nah, gitu. Oke, berarti artinya A itu sama dengan 4 per 5 atau A sama dengan 1. Ingat, A itu siapa? X per Y. X per Y berarti bisa 4 per 5, atau X per Y bisa 1. Nah, ini kita patokan bilangan real yang berbeda, kawan-kawan. Berbeda itu berarti ketika dibagi hasilnya nggak 1. Kalau ini kita bagi hasilnya 1, artinya kan X-nya itu sama dengan Y. Realnya sama berarti. Nggak, berarti ini tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi adalah yang ini. Oke, X per Y sama dengan 4 per 5. Ada di jawaban C.